dengan cara apa? Mencatatnya ya. Maka sediakan alat tulis. Baik, kita mulai ya. Pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pembagian pada pecahan. Baik, sebelum memulai, Ustadz akan mengingatkan kembali tentang pecahan. Nah, yang dimaksud dengan pecahan itu adalah bagian dari satu kesatuan ya. Contohnya di situ ada sebuah pil ya. Nah, ada sebuah pil. Ada 4 bahkan ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ada yang dipotong menjadi 2 bagian. Ada yang dipotong menjadi 3 bagian. Dipotong menjadi 4 bagian. Dan ada yang dipotong menjadi 5 bagian. Nah, yang dimaksud dengan pecahan adalah potongan-potongan tersebut ya. Misalnya ketika satu pil ini dipotong menjadi 2. Nah, artinya menjadi 2 bagian. Setiap bagiannya akan kita sebut sebagai 1/2 atau satu potongan dari 2 bagian ya. Kemudian kalau dipotong menjadi 3 bagian, nah satu potongnya kita sebut dengan 1/3 atau satu potong dari 3 bagian ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya yang dimaksud dengan pecahan. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pembagian pada pecahan. Nah, tetapi Ustadz akan mengingatkan kembali ya tentang perkalian. Kalau perkalian kita ingat misalnya 3 dikali 2. Nah, itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan 6. Jadi penjumlahan 2 sebanyak 3 kali. Nah, kalau pembagian bagaimana Ustadz? Nah, misalnya 8 dibagi 2. Itu sama dengan 8 dikurangi 2 berapa kali? Sampai 8-nya menjadi 0. Ya, gitu kan. Jadi 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2, barulah 0 ya. Nah, jadi 8 dibagi 2 sama dengan jumlah dari pengurangan 8 oleh 2 sebanyak berapa kali? Nah, ternyata sebanyak 1, 2, 3, 4 ya. Sebanyak 4 kali ya. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ustaz. Nah, itu dasar dari pembagian ya. Kalau mau dicatat, catat aja. Hasina ingin bertanya, Ustaz. Siapa? Hasina. Safina. Hasina, Ustaz. Ustadznya kurang dengar ya. Hasina. Hasina, kenapa Hasina? Yang ini maksudnya gimana, Ustaz? Yang 8 dibagi 1/4 sama dengan 8 kali 4/1. 1/4 kan Itu dibalik. nanti ya. Nah, untuk yang ini tidak ada yang ditanyakan ya. Tidak, Ustaz. Tidak ada. Baik, kita akan membahas yang ditanyakan oleh Hasina ya.
Dalam pembagian pecahan, misalnya 4 dibagi 1/2. Nah, itu sama dengan, atau pakai cara yang tadi ya. Jadi 4 dikurangi 1/2. Kurangi 1/2. 4 dikurangi 1/2. 3 1/2. 3 1/2 ya. Kemudian dikurangi 1/2. 3 ya. 3. Kemudian dikurangi 1/2. 2 1/2. 2 1/2. Dan dikurangi 1/2 lagi. Menjadi 2 ya. Baik. Nggak cukup ini Ustadznya nih. Sebentar. Jadi 4 dikurangi 1/2 tadi ya. Kurangi 1/2. Kurangi 1/2. Kurangi 1/2. Nah, sudah sisa 2 ya. Kemudian dikurangi 1/2 lagi. 1 1/2 dikurangi 1/2. Sisa 1 ya. Kurangi 1/2. Sisa 1/2. Kemudian terakhir dikurangi 1/2 sama dengan 0 ya. 0 ya. Nah, jadi 4 dibagi 1/2 sama dengan berapa jumlah dari pengurangan 4 oleh 1/2 ya? Berapa banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ya. Nah, ini kalau cara yang biasa ya, cara yang dasarnya itu ya. Nah, kalau yang pembagian menggunakan cara atau metode, nah, pembagiannya itu kita ubah menjadi perkalian ya. Jadi 4 dibagi 1/2. Nah, pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Jadi 4 dikali, karena pembagiannya berubah menjadi perkalian, maka pecahan yang menjadi pembaginya akan berubah. Nah, dia akan berubah ya. Sehingga yang tadinya pembilang berubah menjadi penyebut, dan penyebut berubah menjadi pembilang. Atau bisa bertukar tempat ya kalau bingung. Jadi bertukar tempat, satunya berpindah ke bawah, duanya berpindah ke atas ya. 2 berpindah ke atas, kemudian satunya berpindah ke bawah ya. Menjadi 2/1 ya. Nah, kemudian sama dengan 4 dikali 2/1. Jadi 4 dikali 2 berapa? 8. 8 dibagi 1? 8. 8 ya. Kenapa pembilang atau bilangan asli kalau dikalikan dengan pecahan langsung dikalikan dengan pembilangnya? Nah, karena kalau misalnya bilangan asli kita ubah ke dalam bentuk pecahan, akan menjadi, contoh misalnya 4 ya. 4 ini merupakan bilangan asli ya. 4 merupakan bilangan asli ya. 4 merupakan bilangan asli. Nah, kalau 4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan, dia akan menjadi 4/1. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang perkalian pecahan. Kita mempelajari perkalian dengan pecahan ya. Kalau pecahan dikalikan dengan pecahan, maka pembilang akan dikalikan dengan pembilang. Penyebut dikali dengan penyebut ya. Nah, jadi 4 kalau dikali 2/1, jadi 4 kalau dikalikan dengan 2/1 akan menjadi 4/1 dikali 2/1. Nah, ini akan menjadi 4 dikali 2
per 1 dikali 1. Seperti itu ya. Asal usulnya kenapa bilangan asli kalau dikalikan dengan pecahan, dia langsung dikalikan dengan pembilangnya. Jadi 4 akan langsung dikalikan dengan pembilangnya. Nah, karena 4 sama dengan 4/1 ya, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Ustadz. Insya Allah. Insya Allah tidak ada, Ustadz. Baik, Hasina. Hasina, Ya, Ustadz. coba Hasina bantu ustadznya ya. Misalnya 3/2 dibagi 2/1. Nah, sama dengan berapa, Hasina? 3/2 kali 1/2. Hasina? 3/2 dikali 1/2. 3/2 dikali 1/2 ya. Sama dengan 3 kali 1/2 kali 2 sama dengan 3/4. Lanjut, Hasina. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebutnya, Hasina. 3 dikali 1, 3. Kemudian 2 kali 2, 4. pernya jangan lupa ya. Jadi 3 dikali 1/2 dikali 2. Sama dengan 3/4 ya. Paham ya Hasina ya? Baik, ada yang ingin bertanya? Tidak, Ustaz. Tidak ya? Baik, kalau gitu Ustadz coba kasih contoh yang lain. Jangan pakai rautan itu dong, Bang. Pakainya yang oranye. Ya, udah. Nah. Kamu malah pakai biru. Bagaimana kalau misalnya pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa atau pecahan campuran ya, dibagi dengan pecahan campuran. Nah, yang dimaksud dengan pecahan campuran itu seperti apa? 2 1/2 misalnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pecahan campuran ya. Kemudian dibagi 3/2 misalnya. Nah, caranya ubah dulu pecahan campurannya diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Langsung dikalikan dengan penyebutnya ya. Kalikan dengan penyebutnya dan ditambah dengan Per 2, Ustaz. pembilangnya ya. Kemudian per 2. Dibagi 3/2. Taib. 2 dikali 2 berapa, Nana? 4. 4 ditambah 1? 5, Ustaz. 5/2. Kemudian pembagiannya kita ubah menjadi perkalian ya. Sehingga 3/2-nya menjadi 2/3. 2/3. Nah, sehingga 5 bisa kali kita 2 selesaikan per 2 ya. kali 5 3. dikali 2. 10. 10. Kemudian Per 2 dikali 3. 6. 6 ya. Sip. Atau bisa kita langsung coret 10. saja ya. Nah, yang pembagian dengan pembagian atau yang pembilang, apabila ada pembilang dan penyebut
yang sama angkanya bisa langsung kita coret. Nah, menjadi 5/3 ya. 1, 2 per 3. 10/6 juga bisa kita ubah ya. Dengan cara apa? Dibagi 2 ya. 10 dibagi 2, 5. Kemudian 6 dibagi 2, 3 ya. Nah, 10/6 bentuk paling sederhananya adalah 5/3 ya. Bentuk paling sederhana dari 10/6 adalah 5/3. Ada yang ingat tentang mengubah pecahan ke dalam bentuk paling sederhana? Masih ingat ya? Ingat. Nah, dibagi dengan FPB-nya. Dibagi dengan FPB-nya ya. Nah, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa bagi aja dengan bilangan-bilangan tertentu ya. Sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Insya Allah tidak ada Ustaz. Udah ya? Baik. Dibuka halaman 31, ayo mencoba 4. Sudah, Ustaz. Sudah dibuka semua? Ayo mencoba Sudah, 4. Ustaz. Zilia, ada Zilia? Zilia? Ya, Ustaz. Dibaca nomor 2. Soal Halaman nomor berapa, Ustaz? halaman 31. Kamu dari tadi ngapain? Yang ayam mencoba 4 ya, Ustaz. Iya. Nomor 2, Dibaca. Ustaz. Iya, nomor 2 dibaca soalnya. 3/4 dibagi 2/5 sama dengan 3/4. Sama dengan 3/4 dikali berapa? 5/2. Dikali 5/2. 5/2 ya. Kemudian sama dengan berapa, Zilia? 15/8. Zilia? Ya, Ustaz. Sama dengan berapa? 3/4 dikali 5/2 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 2 sama dengan 15/8. Zilia? Ya, Ustaz. Berapa jadinya? 3/4 dikali 5/2. 15/8, Ustaz. 15/8 ya. Baik. Zilia paham dengan soalnya? Paham, Ustaz. Baik, lanjut ya. Kiza, nomor 3 dibaca. Kiza, 5/6 Ustaz, bagi 2/5 sama dengan 5/6 dikali. Bentar, Ustaz. Satu dulu, Ustaz. dikali berapa? Sebentar, Ustaz. Dikali 2/5. 5/2. Kemudian sama dengan 25/12. kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, 21/12.
perkalian 12 yang mendekati 25. Tetapi tidak boleh lebih dari 25. 12 dikali berapa? 12 kali 2. 12 dikali 2. Maka tulis 2 di sini ya. Tulis 2 di depannya ya. Kemudian per 12 ya di sini ya. Nah, 25 dikurangi 12 dikali 2. 12 dikali 2 berapa tadi? 24 ya. 24. Hingga 25 dikurangi 24. Sama 1 dikit 25. Baik. Ustaz, Ya, Afwan ini yang nomor 2 ayo mencoba 4 itu 2/5 Ustaz, bukan 5/2. kenapa? Yang ayo mencoba 4 halaman 31, yang nomor Ya. 2 itu 2/5 Ustaz, bukan 5/2. Kan dibalik. Nomor 2. Nah, kalau Itu ya, pembagian pada pecahan, kalau kita ubah bentuknya menjadi perkalian, nah, dia akan berubah bentuk ya untuk pembaginya ya, sehingga 2 dan 5 dia akan bertukar posisi ya, sehingga menjadi 5/2. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ustaz, Ustaz, kan Ya. Ustaz bilang ada perkalian itu yang 25 diubah jadi 5/2. Kalau 3/4 dibagi 2/5 itu kan 5/2 ya kan? Yang itu, yang 2/5. Jadi yang 3/4 itu diubah juga ya Ustaz, atau tidak usah? Soalnya nggak dengar ya. Suaranya hilang-hilangan. Kenapa ya? Tidak usah. Kenapa? Ustaz, kan Ustaz bilang 2/5 kalau misalkan jika ini Ustaz, kan soalnya kan 3/4 dibagi 2/5, terus 25-nya Iya. itu pada saat dikali diubah jadi 5/2. Itu 3/4-nya tidak usah diubah juga ya Ustaz, menjadi part per-3 gitu. Tidak. Jadi pembaginya yang berubah ya. Pembaginya yang berubah. Bukan bilangan yang akan dibagi ya. Jadi 3/4 ini adalah bilangan yang akan dibagi oleh 2/5. 3/4 merupakan bilangan yang akan dibagi oleh 2/5 ya. Sehingga bilangan tersebut tidak perlu diubah. Nah, yang diubah yang mana? Yang diubah adalah pembaginya ya. Dibagi 2/5 kan? Baik. Cukup pembaginya saja. Sama dengan 5/6 dibagi 2/5. Nah, pembaginya yang berubah ya. Bukan bilangan yang akan dibagi, bilangan yang akan dibagi bukan, tetapi pembaginya yang berubah. Sehingga apabila pembaginya itu diubah menjadi perkalian, nah dia akan berpindah posisi. Jadi dari 2/5 menjadi 5/2 ya. Baik. Kalau misalnya tidak ingin diubah Ustadz posisinya, tidak mau menjadi apa? Tidak mau menjadi perkalian misalnya, mau tetap pembagian Ustadz. Caranya bisa dengan diubah ya ke dalam apa? Ke dalam bentuk desimal ya, bisa ya. Nah, kalau ada ke dalam bentuk desimal, tinggal dibagi biasa, tidak perlu diubah menjadi ke perkalian. Tetapi untuk pecahan, pembagian pada pecahan, dia harus diubah ke dalam bentuk perkalian ya. Seperti itu ya.
Bagian dari pembagiannya, bukan yang akan dibagi. Bukan 5/6-nya, bukan 3/4-nya. Tetapi yang terpengaruh adalah bilangan pembaginya ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Hasilnya Ustadz, Kenapa Hasina? yang 15/8 itu udah paling sederhana Ustadz, nomor 2. Dia sudah paling sederhana. Tetapi kalau mau diubah, Pecahan campuran bisa. kalau mau diubah ke pecahan campuran, bisa. Tapi kalau ditanya 15/8 apakah sudah paling sederhana? Jawabannya iya. Tetapi kalau misalnya ditanya ingin diubah ke pecahan campuran, nah jawabannya bisa menjadi 1/7/8. 1/7/8. Ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Insya Allah tidak ada. Kenapa 15/8 sudah dalam bentuk paling sederhana? Nah, karena keduanya tidak memiliki FPB ya. Atau FPB-nya 1 lah. Bisa disebut FPB-nya 1 atau tidak memiliki FPB ya. Baik. Nomor 4. Afara Rajua. Ya Ustaz. Dibaca soalnya nomor 4 Afara. 3/5 dibagi 4/4 Sama dengan 3/5 dikali 4 kali 4 tambah 1/4. 4 kali 4 1/4. 4/4 Ustaz. baik menjadi 3/5 3/5 kali 17/4. Afara. Iya Ustaz. Jadi 3/5 dibagi berapa itu? Dibagi 4 dikali 4 berapa? 16. 16 ditambah 1? 17 per 4 ya. Nah, ubah ke dalam bentuk perkalian. Menjadi 3/5 dikali berapa? 4/17. 4/17 ya, Farah ya. Baik. Jadi 3 dikali 4 berapa? 12. 2? 12. 12. 5 dikali 17? 85. 45. 85. Sama dengan 12/85. 3/5 dibagi 4 1/4 sama dengan 12/85 ya. Baik. Ada yang ingin bertanya? Insya Allah tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Nah, kita memasuki pembagian pada desimal ya, pada pecahan desimal ya.
Nah, kalau dalam bentuk desimal, kalau tidak ingin diubah menjadi perkalian, tidak masalah. Tetapi kalau pecahan biasa, proses pembagiannya harus kita ubah ya ke dalam apa? Ke dalam bentuk perkalian ya. Nah, kalau dalam pecahan desimal, kalau tidak ingin diubah ke dalam bentuk perkalian, bisa ya. Contoh misalnya 0,12 dibagi 0,3 sama dengan berapa? 12 dibagi 3 ya. 12 dibagi 3 berapa, Nana Solihah? 4. 4 ya. Jadi 0,12 dibagi, oh salah ya. Apaan? Lupa Ustadznya. Jadi 0,12 dibagi 0,3 sama dengan 0,4 ya, bukan 4 ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada 2 perpindahan dan di sini cuma ada 1 perpindahan. 2 dikurangi 1, 1 ya. Nah, sehingga menjadi 0,4 ya. Baik. Ini kalau tidak diubah ke dalam bentuk perkalian. Kalau diubah ke dalam bentuk perkalian bagaimana? Nah, jadi 0,12 dibagi 0,3 sama dengan 12 per berapa? 12 per 100. 12 per 100. Kemudian 0,3 diubah ke dalam bentuk 3 per 10. 3 per 10. pecahan menjadi 3 per 10. 10 ya. Nah, 12 per 100 Kali 10 per dikali 3. 10 10 per per 3. 3. Jadi sama dengan berapa itu? 12 dikali 10. 12 dikali 10, 120. 120. 120. 100 100 dikali 3, 300. 300. Jadi 120 per 300. 120 dibagi 300 sama dengan berapa? 120 dibagi 300. Atau misalnya kita ubah dulu ya. 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. 12 dibagi 3 hasilnya 4 ya. Jadi 40. 40 per 100 ya. 100. Sama dengan 0,4. 0,4 ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Insya Allah tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak ya. Tidak, Ustaz. Ustaz, Silakan. izin ke kamar mandi. Oh iya, silakan. Silakan dicatat dulu ya. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, Ustaz. Belum, Ustaz. Sudah, Ustaz. Belum, Ustaz. Ustaz, izin minum ya. Iya.
Sudah, Ustaz. Sudah. Baik, dibuka halaman 33. Sudah, Ustaz. Ayo mencoba 5. Coba. Ayo mencoba 5. Alesa, nomor 1 dibaca soalnya. 0,9 dibagi 0,5. Dibagi 0,5 ya. Sama dengan berapa? Ubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya, Alesa ya. Ustaz, Sabria izin ke hamam. Iya, silakan Alesa. 0,9 diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 9/10. 9/10. 9/10 ya. Kemudian dibagi 0,5. 0,5 dalam bentuk pecahan 5/10. 5/10 ya. Baik. Kalau kita ubah pembagiannya menjadi perkalian menjadi 9/10 dikali 10/5. 10/5. Jadi 9 dikali 10 90/50. 90/50. Jadi 90 dibagi 50 berapa? 1,8. 1,8 ya. Baik. Ada cara cepatnya ya, cara cepatnya. Tapi ini dicatat dulu ya yang ini ya. Sudah dicatat, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah. Bentar Ustaz, saya mau catat. Belum, Ustaz. Sudah mencatatnya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ustaz, sebentar lagi. Sebentar, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah? Baik. Cara cepatnya adalah dengan contoh ini ya. Contoh 0,9 dibagi 0,5. Itu sama dengan 0,9 per 0,5 ya.
Nah, caranya dengan cara mengubah bentuk desimal tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah kita operasikan. Jadi diubah ke dalam bentuk satuan atau puluhan. Baik, karena ini 0,9 bisa kita ubah dengan cara dikalikan dengan 10. Dikalikan dengan 10. Dikalikan dengan 10 ya. Sehingga sama dengan 0,9 dikali 10 sama dengan 9. 0,5 dikali 10 sama dengan 5. 5. Nah, 9 dibagi 5 sama dengan 0, 1 ya, 1,8. 1,8. Nah, sama dengan 1,8 ya. Tadi malah nulis 0 Ustaznya. Ini cara yang cepatnya ya. Misalnya lagi 4,25 misalnya. Nah, 4,25 kita bagi dengan 0,5 misalnya. Kita bagi dengan 0,5 misalnya ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 0, oke, bukan 0 ya, tetapi 4,25 ya. 4,25 per 0,5. Nah, kita ubah dengan cara dikalikan ya. Dikalikan dengan berapa ini? Supaya menjadi ratusan. Dikalikan dengan, jadi komanya biar bisa hilang akan dikalikan dengan 1, 2. Dikalikan dengan 100 ya. Nah, 100. ada dua perpindahan ya supaya komanya hilang. Supaya komanya hilang, maka harus dikalikan 100 karena ada dua perpindahan ya untuk menghilangkan komanya ya. Maka kalau yang di atas dikalikan 100, yang di bawah juga harus dikali 100. 100. Sehingga sama dengan 425 per berapa? 5. Per 5. 0,5 dikali 100. 500. 0,5 dikali 100. 50. 50 ya. 50. Baik. Jadi 425 dibagi 50 sama dengan berapa? Delapan koma lima. Nah, ini cara yang cepatnya ya. Kita ubah bentuk desimalnya menjadi satuan, menjadi puluhan, menjadi ratusan dan seterusnya ya, sehingga lebih mudah ya dalam membaginya ya. Iya. Diingat kalau misalnya yang di atas dikali 100, maka yang di bawah harus dikali 100. Kalau yang di atas dikali 10, maka yang di bawah juga harus dikali 10 ya. 10. Iya. Nah, kalau berbeda, nanti hasilnya berbeda. Jadi, harus dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Jangan dikalikan dengan bilangan yang berbeda.
Jadi 4,25 dibagi 0,5 sama dengan 8,5. 8,5. Baik, kita coba yang soal ya. Ini sudah mencatatnya? Sudah, Ustaz. Afwan, Ustaz. Anda mau bertanya untuk yang tadi Ustaz itu, Ustaz. Kenapa? Yang nomor 4 itu yang tadi contoh soal itu kan 0,5 dikali 100, kenapa 50, Ustaz? Anda masih kurang paham. Hah? 0,5 dikali 100 itu kan 50 ya. Kok 50 sih, Ustaz? Hasilnya. Sebentar. 0,5 itu sama dengan 0,5 dikali 100 sama itu dengan yang 0,5 kalau diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 0,5 diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 5/10. 5/10 ya. Kemudian dikali 100. Nah, 5 dikali 100 500. 5 dikali 100 500. 500 ya. 500 dibagi 10 50. 50 ya. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Insya Allah tidak ada, Ustaz. Insya Allah Insya Allah tidak ada, Ustadz. Tidak ada ya. Tahu 0,5 dikali 100 kenapa hasilnya 50? Insya Allah tahu, Ustaz. Paham ya? Baik. Ustadz mau mencoba nomor 2 misalnya ya. Nomor 2, 0,3 dibagi 1,5 dibagi 1,5 ya. Sama dengan 0,3 per 1,5. Nah, kita ubah dia menjadi pecahan atau satuan ya. Diubah ke dalam bentuk satuan ya. Jadi 0,3 komanya berpindah berapa kali nih supaya menjadi satuan? 1. Berpindah 1 kali ya, maka cukup dikalikan 10 ya. Nah, dilihat jumlah nolnya saja. Jadi kalau berpindah 2 kali, maka nolnya harus 2 ya. Artinya dikalikan 100 ya. Kemudian kalau berpindah 3 kali, maka dikali 1000 ya. Seperti itu ya. Nah, karena cuma berpindah 1 kali, cukup dikalikan dengan 10 ya. Kemudian 1,5 dikali 10 juga. Ingat, harus sama. Kalau di atas 10, di bawah juga harus dikali 10. 0,3 dikali 10. 0,3 kali 10, 3. 3 ya. Kemudian 1,5 dikali 10. 15. 15. Jadi 3 dibagi 15 sama dengan 5. 0,5. 0,5. 3 dibagi 15. Nggak bisa ya, kita bantu dengan 0 ya. 0,2. Maka menjadi 30. 30 dibagi 15. 2. Oh iya. 2. 2. Oh iya, benar. Jadi 0,2 ya. 3 dibagi 15 ya. Baik, silakan dicatat. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Belum, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Sudah, Ustaz.
Nomor 3, 0,8 dibagi 1,6 sama dengan 0,8 dibagi 0,8 per 1,6 ya. Kemudian 0,8 kita kalikan dengan berapa? 10. Kalikan 10 ya, kalikan 10. Kemudian yang di bawah 1,6 harus dikalikan dengan 10 juga, sehingga 0,8 dikali 10, 8. 1,6 dikali 10, 16. Jadi 8 dibagi 16 sama dengan 2. 8 dibagi 16. 0,2. 8 dibagi 16. Tidak bisa ya. Kita bantu dengan 0. 0, menjadi 80. 80 dibagi 16. 5. 5. 0,5. Jadi 0,5. 0,5. Baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ustaz tunggu ya. Tidak ada, Ustaz. Insya Allah tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak ada. Beneran. Ditunggu sama Ustadznya. Silakan dicatat. Sudah, Ustaz. Kalau sudah, kita coba. Ayo berlatih. 7 halaman 33. Sudah, Ustaz. Ahmad memelihara sapi di rumah. 2 kali dalam sehari, ia memberi makan sapi tersebut dengan 1 ember sayuran dan 1/1/4 kilogram bekatul. 1/1/4 kilogram bekatul. Hari ini Ahmad membeli 10 kilogram bekatul. Dalam berapa hari bekatul tersebut akan habis? Nah, kita cari tahu dulu ya. Jadi Ahmad membeli 10 kilogram bekatul. Dalam sehari dia ngasih sapinya makan sebanyak 2 kali ya. Nah, sekali makan, Izin keluar mau ikut Zoom TKJ. iya, sekali makan Assalamualaikum. dia menghabiskan 1/1/4 kilogram bekatul. Waalaikumsalam. Menjadi 2 dikali 1/1/4 menjadi sama dengan berapa? 1/1/4. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 1 dikali 4, 4 ya. 4 ditambah 1, 5. 5. 5 per 4 ya. Nah, sehingga 2 dikali 5 sama dengan 2 dikali 10. 10 per 4. 4 ya. 10 per 4. Jadi dalam satu hari Ahmad membutuhkan 10/4 kilogram ya. 10/4 kilogram bekatul ya. 10/4 bekatul per hari ya dia butuhkan. Nah, yang ditanya, Ahmad itu memiliki 10 kilogram bekatul. Berapa hari 10 kilogram bekatul itu akan habis? Maka jawabannya adalah 10 dibagi 10/4. Sama dengan 10 dikali berapa? 4. 4 per 10. 10 dikali 4 berapa? 100. 40. 40 dibagi 10.
4. 4. Jadi 10 kilogram bekatul yang dibeli oleh Ahmad akan habis dalam 4 hari ya. Karena setiap harinya Ahmad memberi makan sapinya 10/4 kilogram ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak ada Ustaz. Insya Allah tidak ada Ustaz. Baik, kalau gitu lanjut nomor 2. Ruang tidur Fatimah berbentuk persegi panjang. Luasnya 9/1/4. Nah, jika panjang ruang tidurnya adalah 31/8 meter, berapakah lebar ruang tidur Fatimah? Nah, itu jawabannya adalah Ustaz, luasnya dibagi dengan panjangnya. Luasnya dibagi dengan panjang. Jadi lebarnya sama dengan luas dibagi panjang ya. Nah, sama dengan luasnya berapa? 9 1/4. 1/4. Dibagi berapa? Panjangnya 3 3 1/8. Baik, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 dikali 9 36. 36 ditambah 1 37. 37/4. Kemudian dibagi 8 dikali 3 24. 24 ditambah 1 25/8. Sehingga sama dengan 37/4 dikali 8/25. Nah, sama dengan berapa itu? 37 Sama dengan dikali 25 sama dengan 925. 4 kali 8 72. berapa? 925/4/25. 74/25 ya, atau sama dengan berapa? 24/25 ya. Jadi sama dengan 2/24/25. Cukup sampai situ aja, nggak apa-apa. Ustaz, 74/25 ya, atau 2/24/25. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, Afwan ini udah lewat jam duit. Iya. ya Ustaz, izin keluar kan mau ada Jumatan Ustaz. Baik, Keluar mau ada makan. jangan keluar dulu sebentar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya, anak-anak salihah sekalian. Jazakumullahu khairan anak-anak salihah sekalian. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.